Halo semua, selamat datang di cerita legenda. Sebelum kita mulai dengan cerita legenda yang menarik ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita legenda dari kami. Like dan subscribe dari kamu sangat berarti bagi kami dan membantu kami untuk terus membuat konten-konten menarik. Terima kasih atas dukunganmu. Dan sekarang mari kita mulai ceritanya. Di sebuah dusun kecil bernama Planja, yang terletak di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, terdapat sebuah bukit bernama Bukit Menabung. Pada zaman dahulu kala, di tempat inilah sebuah keluarga Dayak Kendayan atau Bakati hidup dengan rukun dan bahagia. Keluarga ini terdiri dari seorang pria tua bernama Nek Jago, atau yang biasa dipanggil Nek Jage dalam bahasa Melayu Sambas, istrinya yang setia, Nek Kelamun, serta anak perempuan mereka yang bernama Simabun Ampur dan menantunya, Si Enteng Basi. Setelah beberapa tahun hidup bersama, Simabun Ampur dan Si Enteng Basi menikah. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki, dan kebahagiaan pun semakin terasa di keluarga ini. Namun, sebelum Simabun Ampur melahirkan, Nek Kelamun merasa ada sesuatu yang aneh. Dia pun mempersiapkan sebuah tempat padi yang biasa disebut bau. Sebuah lumbung padi dengan dinding yang sangat kokoh terbuat dari kulit kayu tebal. Sementara itu, di sebuah kesempatan lain, Nek Jago yang dikenal sebagai seorang pemburu handal pergi berburu ke hutan. Namun, kali ini perburuan terasa berbeda. Malam itu sangat gelap dan tidak ada sumber cahaya yang cukup untuk menerangi jalan mereka. Dalam situasi ini, Nek Jago bersama anjing peliharaannya berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap gulita. Dalam perjalanannya, anjingnya tiba-tiba menggonggong keras di dekat semak-semak. Nek Jago pun menghampiri dan menemukan sebuah jamur misterius yang memancarkan cahaya terang. Seolah-olah ada lentera ajaib di sana. Ketika Nek Jago hendak mengambil jamur itu sebagai sumber penerangannya, terdengar suara misterius dari arah jamur tersebut. Suara itu memberi peringatan. Sebelum kamu menggunakan jamurku ini, kamu harus berjanji tidak akan menemui cucumu yang sudah lahir sampai usianya 7 tahun. Jika kamu melanggar janji ini, cucumu akan tiada. Terkejut dengan peringatan tersebut, Nek Jago, yang sangat ingin membawa pulang cahaya dari jamur itu, akhirnya setuju. Ia mengucapkan janji kepada penunggu jamur misterius itu. Setelah perjanjian tersebut, ia pulang membawa hasil buruan yang melimpah karena setiap kali ia mengarahkan cahaya jamur ke arah hewan buruan, hewan-hewan itu langsung mati. Sesampainya di rumah, Nek Jago menceritakan kejadian tersebut kepada keluarganya. Mendengar cerita Nek Jago, Nek Kelamun menjadi sangat sedih dan khawatir. Ia takut jika suaminya tidak dapat menepati janjinya, maka cucu mereka akan kehilangan nyawanya. Untuk memastikan hal ini tidak terjadi, Nek Kelamun pun memutuskan untuk menyembunyikan Nek Jago di dalam bau lumbung padi yang telah dipersiapkannya. Nek Jago, meskipun dengan berat hati, setuju dengan keputusan istrinya. Namun, seiring berjalannya waktu, keinginan Nek Jago untuk melihat cucunya semakin kuat. Ia pun mulai mencari cara untuk bisa melihat cucunya tanpa melanggar janjinya. Bagaimana caranya agar aku bisa melihat cucuku setelah dia lahir? Pikir Nek Jago. Tiba-tiba, ia menemukan ide untuk membuat lubang kecil di dinding bau. Bulan demi bulan berlalu, dan keinginan Nek Jago untuk melihat cucunya semakin besar. Setiap hari, ia mencoba memperbesar lubang yang ia buat di dinding bau. Ketika akhirnya lubang itu cukup besar, ia mengintip keluar dan melihat cucunya untuk pertama kalinya. Sayangnya, apa yang dilihatnya membuat hatinya hancur. Begitu melihat kakeknya,
Cucu kecilnya jatuh dan tidak bernyawa. Menyadari apa yang telah terjadi, Nek Jago sangat menyesal. Ia mencoba melepas jamur yang menempel di dahinya, namun tidak bisa. Jamur itu sudah menyatu dengan kulit dahinya. Menyadari kesalahan besar yang telah ia perbuat, Nek Jago menangis dan memohon ampun kepada cucunya. "Maafkan kakek, cucuku. Karena keegoisan kakek ingin melihatmu, kau harus kehilangan nyawamu," kata Nek Jago dengan penuh penyesalan. Di tengah keputusasaan itu, langit tiba-tiba berubah gelap. Petir menyambar keras diikuti oleh hujan deras yang turun dengan tiba-tiba. Petir menyambar rumah mereka, dan dalam sekejap, seluruh keluarga Nek Jago berubah menjadi batu. Batu-batu tersebut berguling dari atas bukit ke bawah dan berakhir di kaki bukit. Sejak kejadian itu, batu-batu yang ada di kaki bukit tersebut dianggap keramat oleh penduduk setempat. Mereka menyebutnya sebagai batu hijau. Hingga kini, masyarakat Dayak yang tinggal di sekitar Pulau Jawa dan Kalimantan percaya bahwa tempat tersebut memiliki kekuatan mistis. Banyak yang datang untuk memanjatkan doa dan membayar nazar di tempat itu, berharap agar keinginan mereka terkabul. Demikianlah cerita asal-usul batu Nek Jago, sebuah kisah tentang penyesalan dan akibat dari melanggar janji yang telah diucapkan. Sebuah pelajaran berharga bahwa keinginan yang terlalu besar dapat membawa bencana jika tidak diimbangi dengan kewaspadaan dan kebijaksanaan. Terima kasih telah menyaksikan cerita legendaris ini. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini dengan teman-teman dan keluarga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita legendaris lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam cerita legenda.